Nah, di dalam ajaran Bible, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa makhluk itu? Tumbuhan, binatang, manusia, jin kafir, buaya, tikus got, tikus nying-nying, kecoa, kuntilanak, tuyul, Mbak Yul. Oh, kalau Mbak Yul buat dewa. Mbak Yul cantik itu. Kamu kismin tuyulnya aja. Kalau dewa, Mbak Yulnya. Oke? Nah, beritakanlah Injil kepada genderuwo. Ketika pastor, pendeta memberitakan Injil kepada genderuwo, siapa yang berani yang membaptis genderuwo itu? Tinggal Anda buktikan di mana pengakuan saya. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa saya pernah mengaku seorang Muslim, berarti saya pendusta. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikannya, Anda penipu. Kamu sama dengan sesembahanmu yang goblok. Kapan gua bilang atau gua ngaku sebagai seorang Islam? Kapan? Di mana buktinya? Coba Anda buktikan. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa saya pernah mengaku Muslim, berarti Anda sendiri yang berdusta. Sama seperti Allah menipukan orang. Surat 3:54. Oh, tidak boleh, Bos. Menyerang Allah bajingan itu tidak boleh seperti itu. Ya. Berapa banyak orang yang menghina Tuhan, dia mati menggenaskan. Tidak boleh seperti itu. Sampean terlalu menantang itu. Nggak pantas bicara seperti itu, ya. Sampean sendiri pernah mengaku bahwa Al-Quran ditulis sama sampean. Gimana itu ceritanya? Bahkan Allah menantang, ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari zaman kambing beranak kambing sampai kuda beranak kuda, Allah itu menantang. Andaikan Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran. Silakan, tantangan Allah masih berlaku sampai hari kiamat. Nggak boleh adu domba seperti itu, Bos, ya. Adu domba nggak boleh. Kalau adu tikus boleh. Nah, ente, kayak misalkan gue mau ngaduin ente kan tikus nih. Gue aduin sama curut, nah itu boleh. Nanti saya jawab Anda, Pak Dewa. Pak Dewa, sebentar saya siap kerja, pulang, baru saya akan komentari Anda. Ente punya apa sih? Punya ilmu apa? Orang sungsang, ajian serat jiwa, cipta dewa, cipta dewi. Percuma, ya. Gue Mahadewa ini. Terus, ilmumu apa coba? Lu nanya ilmu gue apa? Lu aja asumsi terus, gimana sih lu teh? Gue tanya sama ente, bener nggak sih Yesus itu statusnya anak kandungnya Tante Maria? Coba gue pengen nanya dulu, bener nggak Yesus brojol dari Tante Maria? Oke. Kita ajukan topik ya. Saya juga bertanya. Pertanyaan saya ya. Jadi kita sama-sama nih. Sama-sama ada topik yang dibahas. Tujuan kalian ke Ka'bah, ke Makkah, menghadap batu itu untuk apa? Setuju apa enggak? Kalau setuju baru kita bahas. Kalau ente nggak setuju, mendingan diam aja. Jawab dulu pertanyaan gue yang barusan. Kan gue udah nanya duluan sama ente tadi. Setuju nggak kalau Tante Maria itu ibu kandungnya Yesus? Setuju nggak? Setuju nggak kalau misalkan Yesus itu anak kandungnya Tante Maria? Coba jawab dulu. Tadi sebelumnya kan gue udah ngasih 2 pertanyaan sama ente ya. Masih inget nggak pertanyaannya? Dijawab dulu, ya. Dijawab dulu pertanyaan gue. Pertanyaan gue yang pertama, siapa yang mencabut nyawa Yesus pada saat Yesus mati di kayu salib digebugin sama Hansip Romawi? Siapa yang cabut? Itu yang pertama. Yang kedua, setuju nggak kalau Yesus itu statusnya anak kandungnya Tante Maria? Karena dia berojol dari Tante Maria. Setuju nggak? Tidak, kita harus sama-sama dong, sama-sama harus ada apa namanya,
topiknya bersama gitu. Jadi saya pun mengajukan pertanyaan ya, Anda pun menjawab dan Anda pun mengajukan pertanyaan, saya akan menjawabnya gitu loh. Law by law kita ya. Atau gini aja. Pertanyaan saya bukan batu tapi saya minta bukti dari Anda ya. eh Apa buktinya Muhammad itu nabi? Silakan. Harus dipersetujui dulu Pak Dewa. Gimana Pak Dewa? Baik, kalau misalkan itu, gua jawab dulu ya pertanyaan yang tadi mengenai masalah haji ya. Jangan lu kemana-mana, santai aja. Batu juga nggak apa-apa kok. Lagian di dalam umat Islam, di kami di Muslim, tidak ada orang yang menyembah batu, itu tidak ada. Cari aja kalau misalkan ada. Ayatnya cari aja kalau misalkan ada. Baik, gua jawab pertanyaannya. Di dalam Islam, kita dipanggil itu ada tiga. Panggilan itu ada tiga. Satu, pada saat kita mau sholat, panggilan ajan. Itu kita diperintahkan untuk sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dipanggil saat kita mau ibadah haji ke tanah suci. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita dipanggil ke rahmatullah. Artinya meninggal. Insya Allah saya wafat. Umat muslim wafat. Kalau ente nggak wafat gue tahu. Ente nggak meninggal gue tahu. Karena ente ganti kulit. Islam didirikan dengan 5 pilar ya. Punya 5 pilar yang kuat, pondasi yang kuat. Salah satunya apa? Pergi ke tanah haji. Apa tujuan kita pergi ke tanah haji? Ibadah. Ya. Tujuan kita itu ibadah kepada menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi ke tanah suci di Mekah. Saya pun insya Allah akan pergi, tapi bukan ke tanah suci, ke Tanah Abang saya beli makan. Nah gitu. Silakan untuk pertanyaan saya yang tadi tolong dijawab. Siapa yang mencabut nyawa Yesus pada saat Yesus mati digantung di kayu salib? Itu yang pertama. Yang kedua, setuju nggak kalau Yesus itu statusnya anak kandungnya Tante Maria? Karena beliau brojol dari Tante Maria. Coba silakan. Ngomong apa ini Dewa? Kok usus. Ini halau ayam ini. Kan tadi lu ngomong bilangnya, wah, makanya gue jawab seperti itu, gitu. Dengerin dulu jawaban gue sampai tuntas ya, untuk masalah pergi ke naik haji. Nah, gue sih tadinya nggak mau jawab pertanyaannya, karena gue udah memberikan pertanyaan dari awal. Nah, sekarang tolong jawab pertanyaan gue itu. Nanti gue jelasin ya mengenai masalah Nabi Muhammad. Insya Allah gue bisa jelasin. Bahkan muslim-muslim di sini yang jauh lebih hebat dari gue bisa menjelaskan. Sekarang tolong jawab pertanyaan gue itu. Siapa yang mencabut nyawa Yesus pada saat Yesus mati digantung di kayu salib? Itu yang pertama. Yang kedua, setuju nggak kalau Yesus itu statusnya itu anak kandungnya Tante Maria? Karena dia brojol dari Tante Maria. Setuju nggak? Pertanyaanmu ini yang sebenarnya ini sangat mudah. Tapi apakah jawaban yang saya berikan itu dapat kalian terima? Simpelnya seperti apa? Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, tubuh jasmania yang mati, tetapi ilahinya yang tidak binasa. Tapi yang matinya adalah jasmaninya. Saya jawab kayak gini, sangat mudah. Anda tidak bisa menerimanya karena Anda tidak mempercayainya. Lu masih mempercayai bahwa masih ada Tuhan, yaitu Allah. Kalian yang bertapa di batu, yang mencabut nyawa Yesus di kayu salib. Nah, yang kedua, benar nggak Tante ini ada lagi ya, Tante Maria yang melahirkan Yesus. Nah iya, itu aja jawabannya, nggak usah panjang lebar. Gua tanya yang mencabut nyawanya itu siapa? Nah terus Yesus bangkit kan dengan jasadnya juga. Gimana sih kata sampean jasadnya yang mati? Tapi Yesus bangkit dengan jasadnya juga. Nah terus itu yang pertama ya. Yang pertama belum dijawab. Yang kedua pun situ bilang iya, iyanya itu apa? Dilengkapi dulu dong. Kemarin situ menyatakan kalau Yesus tidak punya bapak, Yesus tidak punya ibu. Kan bilang seperti itu.
Sekarang bilang lagi iya, standar ganda sampean berarti ya. Betul berarti ya, kalau Yesus itu anak kandungnya Tante Maria. Coba dilengkapi dulu jawabannya, nanti diskusinya supaya enak kita. Yesus bangkit dari kematiannya, dia telah kembali ya, kembali ke keilahiannya. Begitu. Artinya dia bangkit dari tubuh kemuliaan, begitu. Kamu itu disuruh menyembah Tuhan yang bertapa di batu. Makanya kalian dipanggil. Dan kamu mendapat upah dari pemanggilannya Allah, yaitu bidadara. Ngerti nggak lu? Kalau kalian nggak sujud menyembah Allah yang bertapa di batu, kalian tidak dapat bidadara. Seperti mana yang dicatat di surat 53, 17, 22, 56, 22, 24. Kalau kalian nggak menyembah Allah yang bertapa di batu, kalian nggak dapat bidadara. Ngerti nggak lu? Mana ayatnya? Kalau Tuhan bertapa di batu, mana ayatnya? Ada nggak ayatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kata sampean bidadari. Oke, saya akui. Kami memang dianugerahi sama Allah itu yang namanya bidadari. Nah, situ dianugerahi apa di surga? Pelacur, pesundel, jablay. Udah gitu perang naga lagi. Gimana ada kesempatan sampean kawin? Ada peperangan terus, baru merosotin celana, naga datang. Baru buka celana, mau cokbun di kamar mandi, naga datang. Sampean terlalu sibuk bos sama naga, ikut perang sama naga. Sampean iri, sampean tidak dikasih bidadari, tapi sampean dikasih pelacur, tahu nggak? Pelacur, jablay, tahu? Cabol, tuh itu. Yesus bangkit dari kematiannya, dia telah kembali ya, kembali ke keilahiannya. Begitu. Artinya dia bangkit dari tubuh kemuliaan, begitu. Coba Anda baca di surat yang ke-106 ayat yang ketiga, Pak. Oke, ini saya umpamakan ya. Contoh nih, Anda kan mempunyai mobil atau rumah gitu. Jadi terus Anda pergi keluar dari kota, ya, meninggalkan rumah itu, ya kan? Nah, terus saya yang tinggal di rumah Anda. Nah, pemilik yang sebenarnya rumah itu siapa? Saya atau Anda? Nah, di dalam surat 106 ayat yang ketiga dikatakan bahwa Allahmu pemilik rumah batu itu. Nah, artinya Allahmu itu bertapa di batu itu. Betul gak? Mana ayatnya? Kalau Yesus pemilik surga, mana ayatnya? Kalau surga dititip, kayak helm aja ya, kayak motor ya. Nitip dulu dong, Bapak ya. Saya mau ke dunia dulu, jadi kodok. Sampean banyak ngehayal bos, ya. Nggak usah ngehayal di sini. Bilang aja, apa sih? Jawab pertanyaan gue yang tadi yang pertama sama yang kedua. Nggak usah nanya dulu, nggak usah. Gue nggak akan jawab pertanyaan ente, nggak akan jawab. Sebelum ente jawab tuntas pertanyaan gue. Jadi begini, jasadnya yang tadinya mati, yaitu telah bangkit dari kematiannya karena rohnya itu bersatu kembali dan tubuh kemanusiaannya itu telah bangkit bersama dengan kemuliaan. Itu yang Anda harus pahami. Ya. Begini, ketika Yesus mati di kayu salib, Bapa dengan tubuh jasmaninya itu terpisah. Supaya tubuh jasmaninya itu mati. Kalau roh Bapa itu atau roh ilahinya itu tidak pergi, tidak terpisah dari tubuh jasmaninya itu tidak akan mati. Tapi karena tujuannya untuk menebus manusia, maka
tubuh kemanusiaannya itu harus binasa. Seperti mana yang dikatakan di Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai, ia menundukkan kepalanya dan ia mati untuk saya dan untuk orang-orang yang percaya. Bagi yang tidak percaya bukan untuknya. Katanya jasadnya aja yang mati. Terus sekarang jasadnya juga ikut bangkit. Ente itu aneh di situ. Ya kan? Kalau jasadnya berarti jasadnya aja. Berarti Yesus bangkit itu tanpa jasad. Akhirnya dia itu bangkit cuma roh aja. Nah sekarang Bapak terpisah. Aku dan Bapak adalah satu. Sekarang dipisahin sama ente. Nggak usah standar ganda kayak gitu. Sekarang bawa-bawa penebusan. Nggak usah bilang penebusan depan gua ya. Itu ajaran iblis bos. Penebusan. Nggak usah hayal. Nggak usah hayal. Nabi, manusia yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat melakukan kesalahan, mereka bertobat. Nah ente siapa? Yang angkat ente siapa? Tuhan langsung. RT bukan yang angkat ente, RW bukan yang angkat ente. Ya kan? Nabi lu, kelasan nabi. Bersalah, bertobat. Ente udah ditebus, mimpi lu. Kamu belum menyangga dari pernyataan saya tadi mengenai batu. Anda tadi menyatakan di mana ayatnya Allah bertapa di batu. Nah, di atas saya udah nunjukin ke kamu ya. Anda belum menyanggah. Papa sambil jalan, sambil jalan. Kenapa ayatnya mana? Tunjukin aja ayatnya. Itu pertanyaan gue, tolong dijawab tadi ya. Dijawab dulu pertanyaan gue. Siapa yang mencabut nyawa Yesus pada saat mati digantung di kayu salib? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar Yesus itu anak kandungnya Tante Maria? Jawab dulu itu. Gue sambil jalan aja, nggak apa-apa nih. Ini sambil jalan gue, nganterin temen gue ini. Ya. Pertanyaan ini saya udah jawab di atas ya. Anda jangan muter-muter lagi. Saya udah menjawabnya. Anda jangan muter lagi. Belum. Situ bisa menjawab, tapi kan saya bisa menyanggah. Belum. Siapa yang mencabut nyawa Yesus pada saat mati digantung di kayu salib? Itu yang pertama. Yang kedua, benarkah Yesus itu anak kandungnya Tante Maria? Jawab dulu. Nih, PNNT masih ada di gua nih ya. Jangan standar ganda. Jawab dulu pertanyaan gua. Gua sambil jalan aja ini, santai. Di mana penyanggaanmu? Mana? Coba. Saya nggak pernah dengar ya. Jawab dulu, pertanyaan gue jawab dulu. Ya, gampang. Gue tahu, otak Kristen itu gue tahu. Gue udah menjawab soal haji, tidak disanggah. Sekarang ente bilang Tuhan itu nongkrong di batu. Mana ayatnya? Gue tanya. Mana ayatnya yang menyatakan kalau Tuhan itu berdiri ataupun nongkrong di batu mana? Coba gue pengen tanya sama ente. Saya sudah menjawab di atasnya. Anda jangan muter-muter. Ya, saya tuh nggak suka orang yang muter-muter itu. Kalau Anda itu sukanya muter-muter, ya, kamu bicarakan soal kitabmu. Kalau kalian mau muter-muter, gimana? Mau bicara tentang Isa? Ayo. Kalau udah dijawab, apa nggak bisa gue sanggah? Tentu kalau misalkan lu jawab, gue sanggah. Lu ngejawab aja belum. Menjawab aja belum pertanyaan gue. Siapa yang cabut nyawa Yesus pada saat Yesus modar di kayu salib? Itu yang pertama. Yang kedua, benarkah Yesus itu anaknya Tante Maria? Lu cuma bilang iya. Jawab yang lengkap. Kayak gue tadi menjelaskan haji, gue lengkap. Lu jawab lengkap kagak, apa kagak? Apa yang mau gue sanggah lu teh? Gue ngedenger jawaban juga kagak dari lu, Kismin. Laskar janda lu bener-bener. Saya sudah bilang Pak Dewa, saya itu tidak mau ya, enggak mau muter-muter kayak keliling Padang. Ngerti lo? Udah kita mulai lagi dari awal ya. Gue tanya, lu jawab aja. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Bentar. Siapa yang cabut nyawa Yesus pada saat dia mati digantung di kayu salib? Itu yang pertama. Yang kedua, apa benar Yesus itu anak kandungnya Tante Maria? Kalau Yesus anak Tante Maria, berarti Yesus punya Tuhan. Tante Maria jelas itu adalah ibu Tuhan. Gimana? Jawab dulu pertanyaannya. Saya udah menjawabnya Pak Dewa, ketika Yesus mati di kayu salib, ilahinya itu meninggalkan jasmaninya. Lu mengerti nggak apa enggak? Bukannya Allah yang ada di Al-Quran. Karena Muhammad tidak pernah menyebut Allahnya itu Bapa. Itu yang Anda harus bedakan.
Lu paham apa tidak? Masih belum paham Pak Dewa? Masih belum paham Pak Dewa? Atau Anda ini suka pusing-pusing keliling padang gitu? 500 meter. Lu sudah mengerti apa belum? Goblok. Yang namanya orang mati, itu nyawanya itu dicabut. Paham nggak lu? Lu suka aneh-aneh aja. Nggak usah bawa-bawa Nabi Muhammad. Nggak usah bawa-bawa Nabi Muhammad di sini. Gua nggak nyinggung Nabi Muhammad di sini. Gue tanya, yang mencabut nyawa Yesus pada saat mati digantung di kayu salib siapa? Yang nyabutnya? Lu bilang ilahi yang mengeluarkannya. Gue nggak nanya itu. Yesus jelas mati. Ngerti nggak? Yesus mati. Yang namanya orang mati itu Pak dicabut nyawanya. Siapa yang nyabut? Kok pertanyaan gue segitu mudah nggak bisa lu jawab? Itu yang pertama. Yang kedua, bener nggak Yesus itu anak kandungnya Tante Maria? Setuju nggak kalau Yesus statusnya itu anak kandungnya Tante Maria? Jawab dulu. Bukan pusing keliling. Lu yang nggak paham sama pertanyaan gua. Yang namanya manusia, Yesus kan manusia. Jelas-jelas manusia, brojol dari Tante Maria. Manusia bukan manusia. Kata ente, manusianya yang mati. Betul. Gue ikuti permainan ente sekarang. Nah, pada saat kemanusiaan Yesus itu mati, yang cabut nyawa Yesus itu siapa? Kapan saya menyebut nabimu di sini? Eh? Jadi begini, Pak Dewa ini kayaknya memang kagak ngerti loh. Karena kalian itu benar-benar diperbudakan oleh Arab, oleh Fir'aun. Makanya otakmu itu terus jam, tertanam di Arab. Pahami benar-benar pernyataan atau perkataan saya. Tubuh jasmaninya yang mati, sifat ilahinya berpisah dari tubuh jasmaninya. Mengerti nggak? Yang matinya adalah tubuh kemanusiaannya, sifat ilahinya meninggalkan jasmaninya. Jadi yang matinya adalah jasmaninya, sifat ilahinya yang keluar dari tubuh jasmani. Mereka terpisah sementara. Lu mengerti apa tidak? Pak Dewa? Atau Anda terlalu dimakan oleh Arab? Iya, tubuh jasmani yang mati. Gue paham. Yang cabut nyawanya siapa? Kan nyawanya keluar itu pada saat Yesus mati. Setuju nggak kalau Yesus itu mati? Setuju kan? Di mana? Di kayu salib. Betul nggak Yesus mati? Yang cabut nyawa Yesus siapa pada saat mati? Lu yang nggak paham. Tolol dipiara. Makanya lu kalau misalkan tolol jangan permanen. Telah dulu perkataan gua, apa kata-kata gua. Kalau misalkan lu nanya ke gua, siapa yang mencabut nyawa Nabi Muhammad? Allah. Siapa yang mencabut nyawa lu? Allah. Siapa yang mencabut nyawa gua? Allah. Gampang muslim itu. Nah ente muter-muter kayak komedi puter. Ente yang muter-muter. Gua dari tadi itu terarah. Siapa yang cabut nyawa Yesus pada saat Yesus mati digantung kayu salib? Lu bilang tubuh keilahannya meninggalkan. Iya siapa yang mencabutnya? Gua pengen nanya. Nah, ketika ilahinya itu pergi, ya tubuh jasmani ini kan mati. Semua yang hidup di dunia ini akan mati. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, apa segala macam pun boleh mati. Kayaknya Anda ini nggak pernah hidup di dunia ini. Anda ini benda mati ini, Pak Dewa. Lu susah sih ya. Lu anak bener lu. Lu anak hasil coli. Bukan keluar dari ibu lu ya. Hasil coli. Jadi susah pemikiran lu. Gue tanya, siapa yang cabut nyawa Yesus pada saat mati di kayu salib? Kalau nggak gini aja deh, gue permudah deh ya. Siapa yang cabut nyawa ibunya Yesus, Tante Maria? Siapa? Lu susah sih ya. Biar lu tambah darah, nanti lu pingsan. Gue bukan tambah darah, tapi gue mempertegas di situ. Kenapa? Karena lu udah budeg, lu conge. Sama pertanyaan yang mudah aja lu nggak bisa jawab. Gue nggak pernah naik darah bos, tapi gue tegas di sini. Dalam ajaran gue itu tegas, gitu bos ya.
Jadi nggak ada yang namanya harus emosi-emosi. Ngapain gue harus emosi kayak orang kayak lu? Untungnya apa buat gue emosi? Jangan terus Pak Dewa ini diperbudak Arab. Arab itu nggak tahu apa-apa itu. Berdasarkan di surat 72 ayat yang ke-6 ya dikatakan ayat yang ke-7 dikatakan tidak ada seorang nabi dari Bani Arab untuk dibangkitkan untuk dewa. Yang ada adalah jin-jin. Ngerti lo? Nggak usah bawa Arab, ente rasis di sini. Nggak usah bawa Arab, nggak usah bawa apa-apa. Jawab dulu aja pertanyaan gue. Nggak usah ngalihin pembicaraan sama gue mah. Kalau gue sampai tuntas, pertanyaan gue dua itu jawab ya. Nggak usah sampai Nabi Arab lah diperbudak sama Arab. Oh nggak boleh begitu bos. Sampean sudah mulai rasis ini. Pantas nggak bilang seperti itu. Kalau sudah tidak punya hujah, kalau sudah tidak bisa berargumen lagi, bilang aja. Nggak usah rasis kayak gitu. Sara ente nih. Nggak usah bawa Arab, ente rasis di sini. Nggak usah bawa Arab, nggak usah bawa apa-apa. Jawab dulu aja pertanyaan gue. Nggak usah ngalihin pembicaraan sama gue mah. Kalau gue sampai tuntas, pertanyaan gue dua itu jawab ya. Nggak usah sampai Nabi Arab lah diperbudak sama Arab. Oh nggak boleh begitu bos. Sampean sudah mulai rasis ini. Pantas nggak bilang seperti itu. Kalau sudah tidak punya hujah, kalau sudah tidak bisa berargumen lagi, bilang aja. Nggak usah rasis kayak gitu. Sara ente ini. Pak Dewa, saya udah menjawabnya, tapi Anda itu kagak ngerti jawabannya. Karena Anda itu diperbudakkan oleh Nabi Arab. Nggak boleh bilang kayak gitu, diperbudak Nabi Arab. Nggak boleh bilang seperti itu, bos ya. Sampean tadi udah dikasih peringatan sama gua. Jangan Sarah, ya. Jangan pernah yang namanya rasis seperti itu. Tidak boleh. Tidak ada di sini yang diperbudak sama siapapun juga. Bukan gua tidak mengerti. Sampean yang conge, bos, ya. Kuping sampean ternyata conge sampai sekarang. Lu punya duit nggak? Kalau lu nggak punya duit, coba lu periksa ke THT, ya. Mudah-mudahan aja nanti sembuh sama pertanyaan gua. Lo sampai detik ini lo kagak ngerti, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, tikus si dewa ini. Dewa. Anda kagak ngerti-ngerti dewa. 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 Kalau jasmaninya itu seperti kita, ya seperti kita. Kita mati apa tidak? Mati. Betul ya? Roh kita mati apa tidak? Tidak. Tapi roh kita akan berpisah dari tubuh. Tubuh kita kembali kepada tanah, ya. Kan dari tanah, maka tubuh kita akan kembali kepada tanah sementara naik ke surga atau ke neraka. Kehidupan setelah kematian hanya ada dua tempat, neraka dan surga. Ya, Pak Dewa? Nah, begitu pula dengan saat Yesus mati di kayu salib, ya dengar baik-baik. Jasmaninya ditinggalkan oleh oleh ilahinya, yang matinya itu adalah tubuh daging, tubuh jasmani, tubuh kemanusiaan gitu. Jadi kemanusiaannya itu yang mati. Nah, pada hari yang ketiga ia telah bersatu kembali dengan kemuliaannya atau ilahinya. Gitu Pak Dewa. Semua yang bernyawa pasti mati, kecuali ente. Kalau ente nggak mati, ente ganti kulit. Tiap bulan ente ganti kulit, kayak ular sama. Semua yang bernyawa itu sudah pasti yang namanya mengalami kematian, ya. Begitupun Tante Maria, begitupun ente. Kita setuju. Kalau di Islam itu jelas, siapa yang mencabut nyawa? Allah. Yang mencabut malaikat, ya. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Itu adalah malaikat maut. Nah, pertanyaan gue itu mudah. Simple pertanyaan gue. Siapa yang cabut nyawa Yesus pada saat mati digantung di kayu salib? Itu aja. Semua yang meninggal mati, iya setuju. Semua yang meninggal pasti mati. Lu bilang dari tanah kembali ke tanah. Oh, itu ajaran siapa? Di Muslim sudah jelas ya. Yang namanya di Muslim, inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Segalanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah Muslim. Nah, kalau ente dari tanah kembali ke tanah. Dari debu kembali ke debu. Kalau ente kan dari coli kembali ke coli.
Coba Anda buktikan ucapan Anda. Kalau saya mengatakan kamu ada jin, saya bertanggung jawab, ada ayatnya. Berdasarkan surat 72 ayat 18 sampai 22 jelas dikatakan ketika kamu di masjid, kamu akan dipoligami oleh jin-jin di dalamnya. Mengerti kalian? Coba Anda buktikan dari pernyataan Anda. Poligami sama jin ya. Oh, salah satunya ente mungkin ya. Ente kan genderuwo tuh. Turunan jin, ternyata ente genderuwonya. Yang bau, yang busuk, yang jelek. Nah, ente itu genderuwo. Jadi kalau ente bawa-bawa kayak gini, ente salah bos ya. Kita di sini ngadu argumen, bukan ngadu sentimen di sini. Nggak boleh bilang seperti itu. Udah bilang rasis, sekarang bilang masjid poligami, apa ini lagi ya kan? Sampean kalau nggak ada hujah lagi bilang aja ya. Gue bertanya itu sudah 9 kali gue bertanya loh. Tapi pertanyaan gue tidak dijawab satu juga. Betul tidak? Gua bakal komparasi ya antara jawaban ente sama jawaban ente sendiri sebenarnya. Ada voice note-nya di gua. Itu gua taruh. Tapi standar ganda ente di situ. Betapa sungsangnya itu ajaran Kristen. Tidak tahu akan hal yang kecil aja tidak tahu. Hal yang fundamental aja saling cakar-cakaran. Gimana ini? Cobalah berusaha jadi cerdas ya. Jadi cerdas. Minimal jangan jujur deh, cerdas aja deh. Jujur mah kejauhan lah ente. Cerdas aja dikit, dikit aja gue mintanya ya. Mudah-mudahan gue doain mudah-mudahan ente punya duit, ente bisa periksa telinga ke THT. Jangan sampai conge. Kasihan kan kalau conge. Jadi begini Pak, sebelum Anda bertanya, saya lebih dulu yang bertanya tadi. Jadi Anda tampilkan ayatnya di mana pernyataannya. Karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala makhluk Islam. Itu pertanyaannya. Di mana ayatnya Pak? Sebelum saya membantai kalian dengan Al-Quran, tunjukkan ayatnya. Setelah Anda menunjukkan, nanti saya bantai kalian semua bahwa Islam tidak disebarkan di seluruh dunia. Allah melarang menyebarkan agama Islam. Di dalam Al-Quran, di situ disebutkan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Kalau di Bible itu jelas Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Tidak boleh dibawa ajarannya itu keluar dari Bani Israel. Di dalam Bible, kabarkanlah seluruh Injil kepada segala makhluk. Makhluk itu termasuk apa aja sih? Yang namanya makhluk, tumbuhan makhluk bukan makhluk. Eceng gondok tuh makhluk bukan makhluk. Genderuwo makhluk bukan makhluk. Tuyul makhluk bukan makhluk. Ya, kalau di Islam sudah jelas Nabi Muhammad untuk siapa? Rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Itu sudah jelas. Ya ayuhannas, wahai seluruh umat manusia. Siapa umat manusia? Yang merasa dirinya itu manusia. Gitu. Nah, di dalam ajaran Kristen, beritakanlah Injil ke segala makhluk, termasuk ke genderuwo. Gue pengen nanya sama ente, ketika ente mengabari genderuwo, diinjili sama ente genderuwo, yang membaptis siapa genderuwo itu? Ini kan udah dibahas berapa kali, Kismin. Yang namanya Al-Quran itu adalah firman Allah 100% diperuntukkan untuk semua manusia. Ya ayuhannas. Ketika di dalam Al-Quran mengatakan, tidaklah setiap semua orang akan mendatangi neraka, karena itu adalah suatu ketetapan, betul. Kita semua akan mendatangi neraka. Mendatangi bukan dalam arti memasuki. Lain halnya dengan umat kafir. Kami mendatangi, kami melewati, sementara ente digamparin sama malaikat. Nanti gua nonton, ngelihat ente digamparin. Bukan dihususkan untuk umat muslim, bukan. Lu mestinya malu baca ayat ini, Kismin, bin miskin alias fakir miskin. Gimana sih, udah gua ajarin berapa kali juga. Nah itu mengenai soal beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ente kan dulu pernah bilang, kalau misalkan makhluk itu, semua yang bernapas, semua yang hidup, betul tidak? Genderuwo hidup loh itu. Pocong hidup, kuntilanak hidup. Salah satunya kan ente itu keturunan genderuwo. Ketika Injil diberitakan kepada genderuwo, yang baptis genderuwo siapa?
Di manakah letak jawaban Anda? Saya nggak pernah ngelihat. Saya nggak pernah ngelihat win kamu karena terlalu sekali ocehan dari teman Anda yang mencoba menjawab pertanyaan saya, tapi tidak satupun yang nyambung menjawab dari pertanyaan saya. Semua ngeluntur, nggak ada yang nyambung. Bukannya nggak mau ngedengerin, tapi lu takut sama gua, ya. Mencret. Ayo kita masukin ke YouTube, ya. Gua jelaskan itu. Tadi kan penjelasan gua sudah jelas. Ya ayuhanas. Ngerti nggak ya ayuhanas itu? Kepada seluruh umat manusia. Karena Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Siapa manusia itu? Yang merasa dirinya manusia. Kalau ente turunan jin kan, antara jin sama genderuwo. Jadi nggak usah, ente mah nggak usah nerima Al-Quran, nggak usah. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin untuk semua makhluk. Nah sekarang ketika pertanyaan gue balik, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Yang namanya makhluk kita setuju, binatang makhluk, hewan makhluk, manusia makhluk, iblis makhluk, genderuwo makhluk, tuyul makhluk, jalangkung makhluk. Pertanyaan gue ini simpel. Ketika ente memberitakan Injil kepada genderuwo, yang membaptis genderuwo siapa? Pendeta mana, pastor mana yang berani membaptis genderuwo? Jangan-jangan lo dimakan ntar. Coba siapa yang membaptis? Di mana-mana grup saya nggak pernah takut. Siapapun saya nggak takut. Tidak ada win yang tidak saya balas kalau saya ngelihat komentarnya. Memang ada komentar di atas, tapi bukan kamu yang kulihat, tapi orang lain. Makanya komentar dewa dilihat ya. Ini kan Mahadewa ini, Mahadewa. Satu-satunya pria di Bogor rasa semangka ini yang sanggup memporak-porandakan Kismin bin Miskin alias fakir miskin, ya. Tadi kan udah dijawab sama dewa. Sekarang tinggal dewa balik pertanyaannya. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Makhluk, semua yang hidup itu adalah makhluk. Sudah diberitakan belum sama ente? Kecoa, tikus, nyamuk, eceng gondok, ulet bulu, semuanya. Dan ketika ada makhluk yang bernama jelangkung, kuntilanak, genderuwo, ente harus memberitakan juga. Pada saat ente memberitakan Injil kepada genderuwo, yang membaptis genderuwo siapa? Pastor atau pendeta mana yang sanggup membaptis genderuwo? Coba gue pengen Kismin, coba jawab pertanyaan gue. Jadi kesimpulannya, ternyata Kismin bin Miskin alias fakir miskin tidak takut berdiskusi dengan seorang Mahadewa. Wis, Mahadewa, satu-satunya pria di Bogor rasa semangka. Rasa sirsak. Lupa. Sirsak Kismin. Ya, kalau ente mau berdiskusi, ayo berdiskusi. Kita ada korelasinya itu. Di dalam ajaran agama Islam, ya ayuhannas, kepada seluruh umat manusia. Siapa umat manusia itu? Tentu mereka yang merasa dirinya sebagai manusia. Nah, di dalam ajaran Bible, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa makhluk itu? Tumbuhan, binatang, manusia, jin kafir, buaya, tikus got, tikus nying-nying, kecoa, kuntilanak, tuyul, Mbak Yul. Oh, kalau Mbak Yul buat dewa. Mbak Yul cantik itu. Kamu Kismin tuyulnya aja. Kalau dewa Mbak Yulnya. Oke? Nah, beritakanlah Injil kepada genderuwo. Ketika pastor, pendeta memberitakan Injil kepada genderuwo, siapa yang berani yang membaptis genderuwo itu? Kismin, jawab dulu pertanyaan Mahadewa.